Bab ke-62, ternyata dia dalangnya. Percakapan dengan Aldo sengaja aku keraskan volumenya, agar satu ruangan ini bisa mendengarnya. Bagaimana ini? Kanda, tenanglah, sudah ada titik terang. Jawab suamiku. Kalian, segera bawa ke sini 2 orang yang menanyakan alamat pada Aldo. Perintah suamiku pada anak buahnya. Siap bos, jawab mereka serempak. Aku terus mondar-mandir di teras, menanti kedatangan Pak De Parmin dan Pak Agus. Dinda, sini duduk. Jangan mondar-mandir terus seperti itu. Titah suamiku. Aku tak menggubrisnya. Terus saja aku melangkah maju lalu kembali lagi. Dinda. Lagi, suamiku memanggil namaku. Mau tak mau aku menurutinya. Duduk di samping suamiku di kursi teras. Tin. Terdengar klakson mobil di depan. Dengan segera Pak Satpam membuka pintu gerbang. Pertama masuk adalah mobil sedan hitam milik suamiku. Disusul kemudian mobil sport milik Seno. Aku sangat penasaran dengan mobil Seno. Bahkan sebelum mobil itu berhenti, aku sudah berlari menghampirinya. Pintu mobil Seno terbuka. Keluarlah Pak De Parmin dari dalam mobil. Ada apa? Fa, tanya Pak De Parmin. Pak De pasti bingung dengan sikapku yang sangat tidak sabaran. Mau cari bukti Pak De, jawabku sambil terus menelisik ke dalam mobil Seno. Bukti apa? Biar Pak De bantu, kata teman Seno. 1 minggu yang lalu Seno memasang CCTV pada mobilnya. Seva mau cari tahu apa itu benar atau tidak. Terangku pada Pak De. Nona bos, biar Agus saja yang cari, usul Pak Agus. Dinda, Agus lebih tahu tentang hal seperti ini. Dinda keluarlah, pinta suamiku. Aku kemudian keluar dari mobil Seno dan mempersilahkan Pak Agus yang mencarinya. Aku menanti dengan tidak sabar hasil pencarian Pak Agus. Ada nona bos, spion tengah ini adalah kamera. Terang Pak Agus. Hatiku bersorak mendengarnya. Itu artinya harapan untuk membebaskan Seno akan semakin besar. Namanya pikiran kacau aku jadi tak bisa berpikir dengan baik. Padahal mobil suamiku juga memiliki fitur yang sama. Segera Pak Agus melepas kartu memori dalam kamera itu. Aku ambil laptop dulu sebentar. Aku sedikit berlari menuju ke lift, menekan angka 4 di mana kamarku berada. Laptop yang tadi digunakan untuk memutar rekaman CCTV adalah milik anak buah suamiku. Jadi mereka sudah membawanya. Ting! Pintu lift terbuka. Kulangkahkan kaki pada lorong kamar. Kenapa juga suamiku memberi hadiah rumah yang segini besarnya? Aku jadi linglung sendiri. Segera ku ambil laptop di atas meja dan ku bawa menuju ke bawah. Tak sabar rasanya aku melihat rekamannya. Ini laptopnya. Ku serahkan laptop pada suamiku. Dengan sigap suamiku segera mencoba mengutak-atik laptop milikku. Layar mulai menampakkan visualisasi dalam mobil Seno. Sepertinya ini dipasang belum lama. Terbukti dari tanggal yang tertera, 2 hari sebelum kejadian. Suamiku mempercepat rekaman sampai pada hari kemarin. Dimulai pada saat Seno berangkat kuliah. Dia meletakkan tas pada sebelah kursi. Lalu dia masuk dan mulai majukan mobilnya. Kembali suamiku mempercepat rekaman. Seno sampai di rumah temannya. Itu yang namanya Aldo. Mereka terlihat berbincang tanpa ada hal yang aneh. Nah ini dia, Seno sudah sampai di kampus. Benar, dia lupa membawa tasnya. Juga Aldo lupa membawa bukunya. Lepas itu Aldo kembali, membuka pintu mobil. Saat akan mengambil tas, Aldo berbalik. Dari rekaman mobil justru tidak terlihat siapa yang berbincang dengan Aldo. Tak lama kemudian, seseorang yang sangat jelas wajahnya masuk. Benar, dia meletakkan sesuatu pada kantong depan tas Seno. Dapat, teriak suamiku. Rekaman ini akan jadi bukti yang kuat untuk Seno. Dia benar-benar dijebak, ucap suamiku. Alhamdulillah, kebenaran akhirnya terbuka, ucapku penuh syukur. Kita ke kantor polisi sekarang. Tunggu Dinda, Kanda mau tahu dulu siapa dalang di balik ini semua. Kita tunggu anak buah Kanda membawa 2 orang tadi. Apa tidak sebaiknya kita serahkan pada polisi? Akan diserahkan pada polisi. Tapi sebelum itu, Kanda ingin tahu dulu siapa otak di balik peristiwa ini dan apa motifnya. Tegas suamiku. Aku mengangguk.
Ada benarnya juga ucapan suamiku. Aku juga penasaran. Kenapa mereka begitu tega memfitnah Seno? Pukul 5 sore, Pak Agus memberitahu suamiku bahwasannya anak buahnya sudah datang. Apa mereka membawa 2 orang yang ada di dalam rekaman? Tanyaku pada Pak Agus. Sepertinya iya Nona Bos. Ada 2 orang asing yang mereka bawa. Jawab Pak Agus. Gus, suruh mereka ke pavilion. Kamu antarkan mereka. Titah suamiku. Siap, Bos. Pak Agus pun melangkah keluar menjalankan tugas dari suamiku. Kenapa dibawa ke pavilion? Tanyaku heran. Kanda nggak pengen ada adegan yang tiba-tiba anak-anak lihat. Kalau di pavilion anak-anak tidak mungkin ke sana. Jelas suamiku. Dinda di sini saja ya? Enggak. Aku mau ikut. Aku mau lihat bagaimana wajah orang yang sudah tega memfitnah Seno. Baiklah, ayo turun. Ajak suamiku. Suamiku menggandeng tanganku dan berjalan bersama menuju pavilion. Pavilion berbentuk sederhana dengan bangunan berwarna putih. Biasanya digunakan oleh para bodyguard ketika aku dan suamiku di rumah. Mereka berdua orangnya, Bos. Ucap salah satu anak buah suamiku. 2 orang laki-laki, yang satu memakai kaos putih dan yang satu memakai kemeja kotak-kotak tengah duduk dengan dikelilingi para bodyguard juga anak buah suamiku. Aku dan suamiku kemudian mendekat. Di antara kedua orang itu tidak ada satupun yang aku kenal. Mereka asing buatku. Siapa kalian? Tanya suamiku. Saya hanya tukang siomay, Pak. Jawab salah satu laki-laki itu. Saya juga hanya tukang parkir, Pak. Jawab laki-laki yang satunya. Apa maksud kalian menjebak Seno? Lanjut suamiku. Maaf, mungkin Anda salah orang. Saya tidak tahu siapa Seno dan apa maksud Anda dengan menjebak. Kilah laki-laki yang memakai kemeja. Jangan coba-coba mengelak kamu. Bentak suamiku seraya menggebrak meja di depan mereka. Aku kaget dengan apa yang dilakukan suamiku. Benar, Pak. Saya tidak tahu dengan apa yang Anda bicarakan. Lagi-lagi mereka masih tidak mau mengakui dengan perbuatan mereka. Mereka tertunduk tak berani menatap mata suamiku. Tunjukkan rekaman CCTV pada mereka. Mendengar perintah suamiku, anak buah suamiku dengan cekatan langsung mengambil laptop dan menyalakannya. Aku dan suamiku kemudian duduk di kursi tepat di hadapan mereka. Raut wajah mereka berubah pucat setelah melihat putaran rekaman CCTV. Salah satu dari mereka memang tidak terlihat jelas wajahnya, tapi jika dilihat dari rekaman CCTV mobil Seno akan sangat terlihat jelas. Apa mereka pelakunya? Fah, tanya Pak De Parmin. Iya Pak De, tapi mereka belum mau mengaku. Apa kalian masih mau menyangkal setelah melihat rekaman itu? Lanjut suamiku bertanya. Mereka berdua saling pandang satu sama lain. Keringat bahkan sudah terlihat jelas mengalir pada wajah mereka. Mereka tentu saja takut. Tidak ada celah lagi buat mereka untuk menghindar. Kalian mau menjawabnya atau anak buah saya yang bertindak? Ancam suamiku. Bodyguard di belakang mereka bahkan sudah menarik baju bagian leher mereka. Ampun, saya akan mengatakannya. Ucap laki-laki berkaos putih dengan mimik wajah ketakutan. Katakan sekarang. Hardik suamiku. Kami berdua hanya disuruh seseorang untuk meletakkan barang itu di mobil. Tapi saya letakkan barang itu di tas yang ada di mobil. Beber laki-laki itu. Siapa yang menyuruh kalian? Kami tidak tahu. Kalian bohong. Katakan, siapa yang sudah menyuruh kalian? Dengan nada yang lebih tinggi suamiku kembali menggertak kedua laki-laki itu. Kalau kalian tidak mau menjawabnya, kalian akan rasakan sendiri akibatnya. Ya jangan. Seorang wanita dengan rambut pirang memberikan uang 3 juta sebagai imbalan asal kami berdua mau melakukan perintahnya. Siapa perempuan itu? Kami tidak tahu. Sungguh, kami hanya diberi tugas setelah itu dia pergi. Aku mulai berpikir, siapa perempuan yang berani menjebak Seno? Apa Seno punya teman perempuan yang tidak menyukainya? Apa Seno punya musuh? Berbagai pertanyaan hadir di pikiranku. Aku hanya ingat, kalau perempuan itu punya tahi lalat yang cukup besar di bagian bawah telapak tangan kanannya. Siapa lagi perempuan yang punya ciri-ciri seperti itu? Rambut pilang, tahi lalat di tangan. Kenapa sebelum memberi perintah kenalan dulu, Jetty tidak membuat teka-teki seperti ini? Apa perempuan ini yang kalian maksud? Pak De Parmin tiba-tiba bersuara.
Dia menunjukkan layar ponsel pada kedua laki-laki itu. Apa yang ditunjukkan Pak De Parmin? Betul, dia perempuan itu. Walaupun beda warna rambut tapi wajahnya sama persis. Aku tidak mungkin salah. Ungkap laki-laki berkaos putih. Siapa Pak De? Apa Pak De kenal? Bukan lagi kenal, tapi sangat kenal. Dia perempuan yang sudah Pak De rawat dari bayi. Dia yang sudah Pak De sekolahkan. Dia yang sudahlah. Pak De tidak meneruskan kalimatnya. Tapi walaupun tidak diteruskan, aku sudah tahu siapa yang Pak De maksud. Ya, dia adalah Mbak Susi. Mbak Susi yang sudah tega menjebak Seno. Salah apa sebenarnya keluargaku pada Mbak Susi? Padahal Bude Ratmi dan Pak De Parmin tidak lagi jahat seperti dulu. Riko bahkan suamiku kuliahkan kedokteran sesuai dengan keinginannya. Begitu bencikah Mbak Susi pada keluargaku, sampai dia tega pada Seno. Apa Mbak Susi sudah lupa bahwa Seno adalah saudaranya sendiri? Berbagai pertanyaan yang belum ada jawabannya hadir dalam benakku. Saya yang akan bawa Susi ke kantor polisi. Saya janji itu. Pak De Parmin mengucapkan janjinya dengan wajah memerah. Pak De pasti sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Mbak Susi. Pak De Parmin kemudian meninggalkan pavilion, entah kemana Pak De akan pergi. Salah satu dari kalian ikuti Parmin. Lagi, suamiku memberikan perintah pada anak buahnya. Yang lain bawa mereka berdua ke kantor polisi sekarang. Gus, jangan lupa bawa bukti-buktinya. Siapkan mobil sekarang. Pak Agus dan yang lainnya kemudian bersiap. Dua orang laki-laki itu juga diseret untuk dibawa ke kantor polisi. Aku ikut ke kantor polisi ya. Pintaku pada suamiku. Iya. Lagian kalau Kanda jawab tidak boleh juga Dinda tetapnya ya. Sahut suamiku. Kanda memang terbaik. Bisa tahu isi hatiku tanpa aku bilang. Jangankan isi hati, isi di dalam baju Dinda saja Kanda tahu. Ucap suamiku nakal. Dasar aki-aki otak mesu. Loh, yang mesu itu siapa? Di dalam baju Dinda memangnya ada apa? Aku menatap kemeja lengan panjang yang aku gunakan. Menatap dari ujung kaki sampai bagian atas. Suamiku memegang kedua bahuku. Dia mendekat. Bahkan tak ada jarak yang tercipta. Tangannya turun ke bawah, menyentuh setiap detail dari bahu sampai ke bawah. Di dalam baju Dinda, ada ini. Ucap suamiku seraya memperlihatkan ponsel yang aku simpan dalam saku celanaku. Sekarang yang otaknya mesu siapa? Aku gak pernah kayak gitu. Jangan asal nuduh ya. Yang nuduh duluan kan Dinda. Jawab suamiku. Tapi kan yang mengarahkan aku berpikir seperti itu Kanda. Sahutku tak mau kalah. Bos, Jeti pergi nggak? Teriak Pak Agus dari samping mobil yang telah siap. Jeti, Pak Agus. Jawabku ikut berteriak. Aku berlari menuju ke mobil, meninggalkan suamiku yang berjalan pelan sambil tersenyum. 20 menit kemudian kami telah sampai di kantor polisi. Begitu juga Pak Yahya sudah terlebih dahulu sampai setelah terlebih dahulu dihubungi. Kami pun segera menemui Pak Faisal. Selamat sore Pak, Bu. Sapa Pak Faisal. Begini Pak, klien saya sudah menemukan bukti bahwa adiknya adalah korban dari penjebakan oleh seseorang. Terang Pak Yahya. Benarkah? Bukti apa itu? Tanya Pak Faisal. Ini. Pak Yahya kemudian menyodorkan flash disk yang berisi semua rekaman bukti penjebakan. Pak Faisal kemudian menerima flash disk itu dan mulai menerapkannya pada komputer di depannya. Dengan wajah yang serius, Pak Faisal terus menatap layar komputer. Terkadang keningnya berkerut dengan mata yang tetap fokus. Sesekali tangannya menggerakkan mouse pada meja kerjanya. Setelah rekaman itu berakhir, Pak Faisal kemudian mematikan kembali komputernya. Kalian tahu siapa laki-laki yang sudah menjebak Seno? Tahu. Bahkan mereka ada di sini. Jawab Pak Yahya. Di sini? Iya, mereka ada di luar. Tak lama kemudian, 2 orang laki-laki yang sudah menjebak Seno dibawa masuk. Mereka tertunduk tak berani melihat ke arah depan. Katakan yang sebenarnya, apa benar kalian yang menjebak Seno? Tanya Pak Faisal. Kami hanya menjalankan perintah Pak. Perempuan dengan rambut pirang memberikan kami uang 3 juta asal mau menaruh bungkusan plastik ke dalam mobil. Sungguh, kami tidak tahu siapa dia dan juga siapa pemilik mobil itu.
Suamiku lantas menjelaskan siapa perempuan yang dimaksud dengan kedua laki-laki itu. Untung saja, Pak Agus merekam pembicaraan saat di dalam pavilion, hingga pengakuan Pak Deparmin tentang Mbak Susi juga terekam dengan jelas. Petugas, bawa Seno ke sini. Perintah Pak Faisal pada bawahannya. Tak perlu menunggu waktu yang lama, Seno kini hadir di tengah-tengah kami. Dengan pakaian berwarna orange yang sama seperti dipakainya tadi pagi, Seno melangkah mendekatiku. Sebentar lagi kamu bebas, ucapku lirih pada Seno. Seno menatapku. Benarkah Mbak? Tanya Seno meminta keyakinan. Aku mengangguk. Dengan bukti-bukti yang ada, akhirnya sore itu juga Seno bebas. Tak henti Seno mengucapkan rasa syukurnya bisa terbebas dari tuduhan yang diberikan kepadanya. Sementara Mbak Susi kini masuk dalam daftar pencari orang. Fotonya akan disebar sebagai buronan polisi. Waktu menunjukkan pukul 8 malam saat semua prosedur pembebasan Seno telah selesai. Dengan langkah yang gembira Seno berjalan menuju ke mobil. Aku lapar, ucapku saat di perjalanan menuju pulang. Saya juga lapar, Nona Bos, sahut Pak Agus. Kanda juga, dari siang belum makan, imbu suamiku. Hahaha, kami semua tergelak tertawa bersama. Saking fokusnya pada Seno kami lupa mengisi perut kami. Sebelum sampai rumah, kami memutuskan untuk terlebih dahulu membeli makanan untuk dibawa pulang. Menu yang paling disukai oleh anak-anak. Ayam goreng tepung kriuk-kriuk, begitu anakku menyebutnya. Pak Agus, bagikan juga makanannya pada bodyguard serta yang lainnya ya. Siap, Nona Bos, sahut Pak Agus. Om Seno, teriak Arser saat melihat Seno masuk ke rumah. Dia langsung meminta Seno untuk menggendongnya. Padahal Arser sudah berusia 6 tahun, tapi tetap saja jika ada Seno ataupun Tristan dia akan langsung minta gendong. Berbeda dengan Alvina, dia hanya akan memeluk Seno dan memintanya menemani bermain boneka. Seno, teriak ibu tak kalah dari Arser. Ibu langsung memeluk Seno erat, mengusap punggungnya. Kamu bebas nak, kamu bebas, ucap ibu haru. Sudah yaks, peluk-pelukannya, Seva lapar pakai banget ini. Cacing dalam perutku sepertinya sudah tidak bisa diajak kompromi. Mungkin di dalam sana mereka sedang demo minta diisi. Anak-anak, Bunda punya ayam goreng tepung kriuk-kriuk loh. Ada yang mau enggak? Tawarku pada anak-anak. Mau, jawab mereka serempak. Kalau mau, ayo kita ke meja makan. Anak-anak menuruti. Mereka berlari saling berkejaran. Bude senang, kamu sudah bebas Seno. Kalau Bude tahu siapa yang sudah jebak kamu, Bude sudah Bude cincang itu orang, ucap Bude Ratmi. Aku yang sedang menikmati makananku mendadak justru tak enak dengan ucapan Bude Ratmi. Bagaimana kalau Bude Ratmi tahu dalang dibalik penjebakan Seno adalah Mbak Susi, anaknya sendiri? Apa ya Bude masih mau cincang Mbak Susi? Kok berhenti Fa makannya? Kenapa? Tanya ibu. Enggak kok Bu, ini mau makan lagi, jawabku. Kriing, kriing, kriing. Ponsel Bude Ratmi sepertinya berdering. Di rumah ini hanya Bude Ratmi yang masih menggunakan ponsel keluaran lama. Bunyinya pun sudah hafal. Seringkali aku menawarkan Bude ponsel baru yang lebih canggih, tapi Bude menolaknya. Katanya nggak mau ribet mikir. Dan satu lagi, kalau menjawab telepon pasti Bude akan mengeraskan volumenya jadi semua yang di sekelilingnya akan tahu isi percakapannya. Halo, Assalamualaikum. Halo, ibu sayang, apa kabar? Masih ingat sama aku enggak? Suara di seberang sana membuatku kaget, sekaligus heran. Anakku itu 2, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Kamu suaranya perempuan? Tentu saja kamu Susi, jawab Bude Ratmi. Hahaha, ibu ternyata masih ingat sama aku. Tentu saja ibu selalu ingat sama anak-anak ibu. Entah dengan kamu, masih ingat sama ibu atau enggak? Ingat Bu, tapi Susi hanya ingat ibu sebagai ibu yang kejam. Apalagi setelah ibu bekerja di rumah Seva Siala itu. Hati-hati kalau ngomong kamu. Ibu lagi sama Seva dan keluarganya. Mereka pasti mendengarnya. Baguslah kalau dengar. Memang itu yang Susi harap. Hei Seva, dengarkan aku baik-baik. Walaupun Seno sekarang bebas, tapi aku tidak akan berhenti mengusik ketenangan keluargamu.
Aku tidak rela jika kamu bahagia dan hidup dengan bergelimang harta. Bawa anak-anak masuk. Bi, perintahku pada Birati. Anak-anak sedang makan bersama. Pastinya dia mendengar umpatan yang dilakukan oleh Mbak Susi. Itu sangat tidak baik untuk contoh mereka. Birati dibantu oleh ibu juga Seno, kemudian membawa anak-anak pergi menjauh dari meja makan. Hei Susi, kalau ngomong yang benar kamu. Seva yang sudah membantu keluarga kita. Harusnya kamu berterima kasih, bukannya malah seperti ini. Apa kamu yang sudah menjebak Seno? Tanya Bude Ratmi. Iya ibuku sayang. Susi yang sudah menjebak Seno. Hebat kan Susi? Oh iya Bu, katakan sama Seva. Susi tidak akan menyerah. Susi akan terus membuat Seva menderita. Dasar gil kamu. Tutut. Halo. Halo. Susi. Halo. Bude Ratmi masih terus berteriak memanggil nama Mbak Susi walaupun sudah jelas sambungan telepon sudah terputus. Bude, sudah. Teleponnya sudah terputus. Ucapku pada Bude Ratmi. Maafkan Susi. Fa, Bude sudah gagal mendidiknya. Bude gagal sebagai ibu. Ucap Bude Ratmi. Bukan Bude yang salah. Doakan saja semoga Mbak Susi bisa secepatnya kembali ke jalan yang benar. Entahlah, Fa, Bude sudah berusaha menasehati Susi. Dari mulai cara yang halus bahkan keras sekalipun tidak ada yang berhasil. Bude rela jika Susi harus masuk penjara. Itu memang setimpal dengan perbuatannya. Barangkali jika dia di penjara, dia akan sadar dengan perbuatannya yang salah. Bude mengucapkannya dengan lemah. Terlihat sekali Bude sudah putus asa menghadapi sikap Mbak Susi. Pagi ini, aku tengah bersiap pergi ke kantor. Jadwal sudah dikirim lewat email oleh Nana sekretarisku. Kanda, mungkin nanti aku pulangnya sore. Ucapku pada suamiku. Suamiku sekarang lebih banyak di rumah. Hanya sesekali ke kantor itu pun tidak lama. Apa Dinda sibuk? Lumayan, ada berkas yang harus aku pelajari dari hasil meeting kemarin. Juga ada meeting dengan klien siang nanti. Pekerjaan yang kemarin tertunda karena sibuk dengan kasus Seno, kini harus menumpuk pada hari ini. Biasanya ada Rizka dan Tristan yang menghandle, tapi mereka baru akan kembali 3 hari lagi. Dari foto yang dikirim Rizka, terlihat dia sangat bahagia. Syukurlah, aku ikut senang melihatnya. Sebenarnya ada rasa kehilangan beberapa hari tidak mendengar suara khas Rizka. Untung saja besok setelah honeymoon mereka akan tinggal di sini terlebih dahulu. Kali ini aku setuju dengan hadiah rumah yang besar dari suamiku. Bisa menampung orang banyak. Jangan terlalu capek, kalau ada apa-apa hubungi Kanda. Suamiku mengatakan begitu dekat di telingaku. Tangannya bahkan sudah melingkar di pinggangku. Aku berbalik, menatap wajah suamiku. Mengusap pipinya yang mulai ditumbuhi rambut-rambut halus. Ah, aku tidak suka. Sepertinya Kanda perlu ke salon lagi. Apa ketampanan Kanda sekarang berkurang? Aku terkekeh dengan ucapan yang terlalu percaya diri dari suamiku. Banyak rambut halus sayang. Aku nggak suka. Kenapa? Geli. Benarkah? Coba sini apa benar-benar geli? Suamiku mendekatkan wajahnya padaku. Saat rambut halus itu menyentuh kulit di bawah bibirku, aku benar-benar merasa geli. Aku mundur menjauhkan wajahku dari suamiku. Aku gak mau dicium sebelum rambut itu hilang. Suamiku beralih, berjalan menuju depan lemari besar yang terdapat cermin panjang. Padahal Kanda merasa tampan dengan rambut yang tumbuh seperti ini. Oke, kalau Kanda tetap mau rambut seperti itu berarti gak boleh cium aku terus. Ancamku. Ting. Sebuah pesan masuk ke ponselku. Sepertinya nomor baru. Siapa ya? Aku langsung membukanya. Jika aku tidak berhasil pada Seno, maka target lain selanjutnya adalah orang yang kamu sayangi. Aku tidak takut pada polisi. Aku tidak takut dengan apapun. Termasuk dengan para BLDYGUARDMU. Pesan itu berhasil membuatku syok. Itu pasti Mbak Susi. Dia bahkan sudah tahu nomorku. Dia tahu aku selalu dijaga ketat oleh bodyguard dan dia tidak takut dengan hal itu. Ya Tuhan,